Perkenalkan, nama saya Sehat Marulitwa Batubara, NPM 188220026 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas mata kuliah, yaitu Manajemen Sistem Informasi Agribisnis. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Sri Aryani, SPMSI, salah satu dosen pembimbing kami di mata kuliah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu studi kasus yang saya ambil dari salah satu penelitian, yaitu penelitian dari Universitas Unpad, di mana tentang penelitian ini adalah studi kasus peningkatan daya saing petani dan kelembagaan pertanian melalui pengembangan sistem teknologi informasi produksi hortikultura di Jawa Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi pada agribisnis hortikultura dalam menghadapi pasar bebas, di mana saya akan jelaskan tentang latar belakang teknologi informasi, yaitu teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, di mana mengolah data, memproses data, memperoleh dan juga menyusun, menyimpan atau mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi, yaitu yang bermanfaat atau juga berkualitas. Teknologi informasi kita ketahui dan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung tersedianya informasi pertanian yang relevan dan tepat waktu, khususnya dalam menghadapi pasar bebas, di mana subsektor hortikultura memerlukan peningkatan daya saing petani dan kelembagaan pertanian melalui pengembangan sistem teknologi informasi. Salah satu sentra produksi hortikultura di Jawa Barat adalah tentang Kecamatan Lembang. Gapoktan Lembang Agri merupakan salah satu gapoktan di Lembang yang berhasil melakukan ekspor sekaligus, di mana merupakan teknologi informasi dalam usaha taninya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan teknologi informasi, mengetahui kendala penerapan teknologi informasi, dan menentukan model pemberdayaan yang tepat untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas Gapoktan Lembang Agri. Dalam menggunakan teknologi informasi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus case study, yaitu dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dan juga penggunaan TIK di Gapoktan Lembang Agri hanya sebatas penyebaran informasi dari komunikasi di lingkungan eksternal, sedangkan penggunaan teknologi informasi di internal Gapoktan sendiri sangat minim, dan juga kemudahan dalam mengakses teknologi informasi belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh anggota Gapoktan Lembang Agri, di mana penggunaan teknologi informasi ini di Gapoktan Lembang Agri hanya sebatas penyebaran informasi dan komunikasi di lingkungan eksternal, sedangkan penggunaan teknologi informasi di internal Gapoktan sendiri sangat minim. Selain itu, pembuatan website Gapoktan Lembang Agri tidak diikuti adanya tindak lanjut dari pemerintah dan penyuluh dalam melakukan pemeliharaan website yang telah dibangun. Tidak hanya bantuan yang diberikan pemerintah dalam menunjang pemeliharaan website, menyebabkan Gapoktan lebih memilih untuk tidak memperpanjang masa berlaku website tersebut. Dan juga di sini kita ketahui perancangan sistem informasi manajemen pertanian. Perancangan sistem manajemen pertanian ini, teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung tersedianya informasi pertanian yang relevan dan tepat waktu, khususnya dalam menghadapi pasar bebas. Contohnya, subsektor hortikultura memerlukan peningkatan daya satu sentra produksi hortikultura di Jawa Barat, di mana Kecamatan Lembang. Gapoktan Lembang Agri merupakan salah satu gapoktan di Lembang yang berhasil melakukan ekspor sekaligus menerapkan teknologi informasi dalam usaha taninya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penerapan teknologi informasi, mengetahui kendala penerapan teknologi informasi, dan menemukan model pemberdayaan yang tepat untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas Gapoktan Lembang Agri dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu komoditas ekspor yang didapatkan mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember di tahun 2013, 2014, dan 2015. Itu ada komoditinya buncis super, baby buncis, kenya buncis, dan super. Dimana di Januari itu bisa kita lihat pendapatan yang dimiliki oleh yaitu 11.224 untuk buncis super, dan juga untuk baby buncis dia ada 667, untuk kenya 2080 dan kenya 3.399. Buncis super itu ada 11.823, dan begitu juga seterusnya sampai bulan Desember. Dan untuk jumlah keseluruhan itu ada, di mana buncis super itu didapat dari bulan Januari sampai bulan Desember itu ada 136.665, dan juga untuk baby buncis dia ada 7.261, dan untuk 2014 dia di Kenya dia mendapatkan 11.748, dan
Untuk Kenya juga ada 11.480, dan di tahun 2015 ini ada dia 36.035 itu untuk buncis super. Nah, selanjutnya di mana tabel menunjukkan bahwa Gapoktan Lembang Agri merupakan Gapoktan yang telah berhasil mengekspor beberapa komoditas hortikultura, di mana mereka seperti buncis super, baby buncis, dan Kenya. Gapoktan Lembang Agri mulai mengekspor produk mereka di Singapura pada tahun 2012 melalui kemitraan dengan PT Alamanda seperti Utama. Pada tahun 2013, Gapoktan Lembang Agri mampu mengekspor 136.665 kg buncis super dan 7.261 kg baby buncis. Jumlah ini merupakan 80% dari total produksi keseluruhan. Sekitar 20% sisanya, baik produk yang tidak memenuhi standar ekspor maupun produk rejects dari perusahaan akan dijual langsung ke pasar induk. Di mana begitu juga pola perbandingan persentase penjualan produk ekspor maupun lokal di tahun-tahun berikutnya. Pada awal tahun 2016, Gapoktan ini mulai membangun kerjasama dengan PT Amazing Farm. Oke. Selanjutnya, di mana keberhasilan Gapoktan Lembang Agri mengekspor produk mereka tidak terlepas dari kemampuan Gapoktan sendiri menggunakan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan usaha taninya. Sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan adanya teknologi informasi dalam bidang agribisnis, di mana yang pertama itu ada memudahkan petani mengakses informasi. Dan kedua, penyebaran informasi dan komunikasi dari luar maupun di dalam Gapoktan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, data penjualan maupun data order dari beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan pesan surel maupun fax sehingga data dapat dikelola dengan mudah. Dan ketiga, kita akan membaca tentang kelemahan teknologi informasi dalam bidang agribisnis. Yang pertama itu ada tidak semua petani dapat mengakses informasi melalui teknologi informasi karena infrastruktur yang ada di desa. Bisa kita baca sekali, itu tentang tidak semua petani dapat mengakses informasi melalui teknologi informasi karena infrastruktur yang ada di desa. Maksudnya adalah di mana di setiap pedesaan itu tidak semua memiliki hasil atau jaringan internet atau segala teknologi informasi, teknologi yang dimiliki oleh para desa untuk mendapatkan salah satu informasi komunikasi yang bisa didapat oleh para petani untuk memajukan salah satu pertanian mereka, baik dalam proses penjualan, baik atau pengeksporan atau impor. Oke, yang kedua saya jelaskan tentang di mana salah satu kelemahannya itu banyak petani yang belum mengetahui cara penggunaan teknologi informasi melalui website. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan dari pembangunan jaringan telepon di desa Cikedang menyebabkan terjadinya pencurian kabel. Di sini saya akan mengutip salah satu kesimpulan, yaitu dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi bahwa sistem informasi manajemen pertanian ini dibuat berdasarkan hasil penelitian terlibat di lapangan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti secara berlangsung, di mana dengan menggunakan metode pendekatan berbasis objek dan pengembangan sistem menggunakan metode prototype sehingga menghasilkan perancangan sistem informasi manajemen pertanian, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut. Perancangan sistem informasi manajemen pertanian ini dapat mendata para petani yang sudah tergabung sebagai anggota Lembang Agri. Perancangan sistem informasi manajemen pertanian ini dapat mendata pengadaan bahan baku seperti bibit benih, pupuk, kompos, dan lain-lain, yang mendukung proses penanaman, adanya pembuatan laporan bulanan penanaman, hasil panen dan penjualan, pembuatan bukti serah terima penjualan kepada konsumen oleh sistem. Sekian dari hasil presentasi saya akhiri, sekian dan terima kasih.